orang bodoh yang miskin. Ditinggal mati ibunya yang sakit karena suatu virus. Virus itu dinamai COVID-19. Dalam waktu sekejap, virus itu berhasil membuat hidupku hancur berantakan. Hancur berantakan. Dan mungkin tidak hanya aku. Ya. Tapi tenang saja. Bagi orang yang punya uang, jabatan, seperti tikus berdasi di pemerintahan, sepertinya tidak akan ada masalah. Di masa pandemi ini, bukan hal baru melihat orang menangis karena tidak bisa membeli makan. Itulah kekuatan uang, selalu unggul dalam setiap permasalahan. Seringkali orang dibutakan karena kerakusannya terhadap uang dan uang. Inilah kenyataannya. Jangan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Menutup mata, kemudian mengabaikannya saja. Dan untuk rakyat kecil, jangan mau lagi dibodohi. Aku tidak menyangka akan terjadi begitu cepat. Virus ini menyebar dengan merata dan keseluruhan. Dasar bodoh! Bisa-bisanya aku tidak sadar. Virus ini sangat berbahaya. Dan aku justru meremehkannya. Aku yakin banyak orang juga berpikiran sama. Entah pada awalnya sama sepertiku, atau masih sampai saat ini. Jika demikian itu yang terjadi, maka kau harus berhati-hati. Aku hanya mengingatkan, hati-hati. Karena hal ini sangat aneh. Virus itu datang dengan sangat cepat, tapi tidak kunjung pergi. Bahkan parahnya, virus ini bermutasi beberapa kali menjadi lebih dan lebih menyeramkan. Aku tahu situasi ini membebani kehidupan banyak orang. Tapi dengar, semua akan berlalu. Entah bagaimana jadinya. Percaya padaku. Jangan menghalalkan segala cara dengan alasan tidak ada hal baik yang bisa kulakukan. Atau aku sudah berusaha, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Jangan berpikiran sempit. Berpikirlah dengan hati yang tenang. Bagaimana
cara untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Memang harus sabar untuk sekarang. Sabar karena tidak punya uang. Sabar karena makan makanan hambar. Dan terkadang menahan perut lapar. Intinya, mau tidak mau, harus selalu sabar. Bahkan parahnya, ketika satu-satunya keluargamu mati, harus tetap sabar. Aku tidak pernah menyangka bagaimana Tuhan merencanakan ini untukku. Mungkinkah ini karma? Baru-baru ini di televisi memberitakan kasus korupsi dana bantuan COVID-19 untuk orang kesulitan. Korupsi itu dilakukan oleh orang yang diberikan amanah. Artinya orang itu dipercaya untuk mengurus dana bantuan ini. Sungguh lucu, bukan? Oh, tolong maafkan saya, Pak. Bukan maksud saya menertawai Anda. Hanya bereaksi terhadap apa yang saya lihat di televisi. Saya heran, kenapa berita TV sekarang seperti acara komedi. Mana mungkin ada orang yang tidak punya hati mencuri uang bantuan bencana yang merenggut nyawa dan memelaratkan orang banyak tentunya. Apa tidak lucu, Pak? Sekarang aku jadi haus. Amat teramat haus. Biasanya kalau aku haus, aku akan meminum 1 gelas jus buah buatan ibuku. Kemudian beres. Tapi sekarang ketika aku haus, aku tidak pernah merasa lega hanya dengan minuman. Bukan karena ibuku yang telah tiada, tapi karena ini jenis haus yang berbeda. Aku menyebutnya haus keadilan dan keselamatan. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa wabah dapat menjatuhkan peradaban dan mematikan kemanusiaan. Yang miskin semakin miskin, yang bodoh semakin bodoh, dan yang di atas bisa melakukan apapun seenaknya. Apa sebenarnya realitas dunia ini? Oh, benar. Keegoisan individu di atas kesejahteraan umum. Aku tahu ini bertentangan dengan ideologi negara kita. Tapi memang begitulah adanya. Sebagai contoh, pembatasan ruang gerak tak masuk akal membuat rakyat kelaparan. Bukanlah tidak mungkin hal itu telah dibuat oleh orang yang berkuasa di sana. Dan memang sudah terbuat dengan uang yang sangat banyak. Selain itu, aturan bodoh lainnya bukannya tidak ada. Hanya terlihat bersih saja. Karena pada dasarnya ekonomi adalah ladang uang bagi mereka. Pesan saya bagi Bapak Ibu terhormat yang bekerja atas nama negara, gunakan pikiran dan hati kalian untuk tidak korupsi,
menerima suap dalam hal apapun, dan memutilasi hukum. Bapak Ibu sebenarnya tahu, sekarang zamannya orang susah. Karena COVID ini, ekonomi jadi ruwet. Jadi, jangan ditambah makin susah. Karena pandemi ini sudah membuat kami ketakutan. Jangan lagi diteror dengan aturan dan keputusan-keputusan kalian. Tolonglah sabar dulu. Saya hanya mengatakan kebenarannya. Kalau bukan Bapak Ibu sekalian, ya mungkin teman. Kisah ini masih memiliki kelanjutan. Tapi sepertinya mulutku akan semakin merusak hidupku. Sepertinya ini upah dari menyuarakan kebenaran. Ini berbahaya. Ini batasnya. Kamu akan segera tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hidupmu. Sama sepertiku, nikmatilah selama tinggal.